Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Maskur, tak bisa menikmati masa pensiun dengan santai. Sebab di ujung karirnya sebagai abdi negara pada Agustus mendatang, ia malah tersandung hukum. Maskur ditahan lantaran terlilit kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah daerah Kota Probolinggo tahun 2020. Selain Maskur, ada 3 tersangka lain yang ditetapkan Kejaksaan Negeri setempat. 2 tersangka lain juga dari lingkup Disdikbud, yakni Basori selaku pejabat pelaksana teknis dan Budi Wayurianto selaku Kabid Pendidikan Dasar saat itu yang saat ini sudah pensiun. 1 tersangka lagi yakni dari rekanan Direktur CV Mitra Widyatama bernama Edi. Keempat orang itu ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan sekitar 7,5 jam di kantor kejaksaan. Keempat tersangka itu keluar dari kantor kejaksaan sudah dengan mengenakan rompi tahanan warna merah. Nampak Maskur dan Basori masih mengenakan seragam kaki saat dikeler ke mobil tahanan. Maskur berada di depan sendiri, disusul Edi, Budi, dan Basori. Keempatnya ditahan di Lapas Probolinggo. Keempat tersangka itu dinilai bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar 974 juta. Usai melakukan penahanan, kejaksaan pun langsung menggelar rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para wartawan, baik media cetak maupun elektronik yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih berkenan bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih masih setia menunggu meskipun sudah agak malam ya. Cuma memang segala sesuatunya perlu adanya suatu strategi dan kita perlu tuntaskan kaitannya dengan tugas-tugas kami ya. Perlu kami sampaikan, mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui barusan kita Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menetapkan tersangka ya, dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi belanja penggadaan program peningkatan mutu dan akses pendidikan, kegiatan belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah daerah atau BUSDA, Satuan Pendidikan Dasar, jenjang sekolah dasar dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo tahun anggaran 2020. Jadi pagu anggaran BUSDA tahun 2020 ada 6.969.665.328 rupiah. Ya. Itu terdiri dari BUSDA SD sebesar 2.478.590.600 rupiah. Kemudian BUSDA SMP ada 4.574.074.728 rupiah. Kasus dugaan korupsi dana BUSDA ini berawal dari pengadaan lembar kerja siswa tahun 2020. Dari hasil penyelidikan kejaksaan, kasus itu sudah menyalahi aturan sejak awal. Dana BUSDA untuk pengadaan LKS yang seharusnya dikelola sekolah malah diambil langsung oleh Disdikbud. Bahkan pengadaan LKS dari dana BUSDA itu dinilai tanpa proses lelang maupun prosedur yang berlaku. Pengadaan LKS diserahkan langsung ke CV Mitra Widyatama. CV Mitra Widyatama lantas menyerahkan pengerjaan ke rekanan lain. Lantaran itu sejatinya masih ada 1 tersangka lain dari pihak rekanan. Namun karena yang bersangkutan meninggal, maka statusnya juga gugur demi hukum. Atas kasus itu, dari hitung-hitungan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, kerugian mencapai 974 juta rupiah. Atas kasus itu, Pemkot Probolinggo pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Ada 3 poin yang disampaikan Wali Kota Habib Hadi melalui Kepala Dinas Kominfo. Yang pertama, Pemkot sangat prihatin atas kejadian itu. Kedua, menghormati proses hukum yang berjalan serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terakhir, sejak awal Pemkot selalu menekankan agar semua perangkat daerah selalu berpedoman pada aturan dan kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari Kanigaran Kota Probolinggo, Arif Masudi melaporkan.